Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Brian Erlangga dengan NIM 2131204, Nabhan Asyik Ahmad dengan NIM 21312166, Raden Lauren Widayati dengan NIM 21312110, dan Arya Gading Ramdhani Dhamma dengan NIM 21312177 akan mempresentasikan mengenai flexible budget, direct cost variances, and management control. Yang pertama ada static budget and variances. Variance adalah perbedaan antara hasil aktual dan kinerja yang diharapkan. Kinerja yang diharapkan juga disebut kinerja yang dianggarkan, yang merupakan titik referensi untuk membuat perbandingan. Yang pertama ada penggunaan static budget variance. Pengertian dari static budget variance sendiri adalah selisih antara hasil aktual dengan nilai yang dianggarkan pada static budget. Static budget variance ini dibagi menjadi dua. Hasilnya itu ada variable variance yang efeknya yaitu untuk meningkatkan laba operasi relatif terhadap nilai yang dianggarkan. Sedangkan yang satunya ada unfavorable variance mempunyai efek menurunkan laba operasi relatif terhadap nilai yang dianggarkan. Static budget variance dibagi menjadi flexible budget variance dan self volume variance. Next. Selanjutnya ada flexible budget. Flexible budget menghitung pendapatan yang dianggarkan dan biaya yang dianggarkan berdasarkan output aktual dalam periode anggaran. Flexible budget menghitung anggaran pendapatan dan anggaran biaya berdasarkan output aktual dalam periode budget. Flexible budget ini dihitung pada akhir periode ketika output aktual sudah diketahui. Contohnya adalah harga jual yang dianggarkan sama dengan 120 per jaket yang digunakan dalam anggaran yang dianggarkan sama dengan $88 per jaket yang digunakan dalam anggaran statis. Margin distribusi yang dianggarkan per unit sama dengan harga jual yang dianggarkan dikurangi biaya variabel yang dianggarkan per unit sama dengan $120 per jaket dikurangi $88 per jaket, hasilnya adalah $32 per jaket. Total biaya tetap yang dianggarkan sama dengan jumlah anggaran statis sebesar $276.000. Kenapa? Karena 10.000 jaket yang diproduksi berada dalam kisaran relevan dari 0 hingga 27 jaket, di mana biaya tetap yang dianggarkan adalah $276.000. Yang selanjutnya adalah flexible budget variance, sales volume variance. Flexible budget adalah alat yang ampuh yang memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan anggaran mereka berdasarkan tingkat aktivitas. Namun, membuat flexible budget saja tidak cukup. Bisnis juga perlu memahami cara menganalisis flexible budget variance mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kinerja keuangan mereka. Dalam hal ini, kita akan membahas dua jenis variance flexible budget, yaitu flexible budget variance dan sales volume variance. Yang pertama adalah flexible budget variance. Flexible budget variance adalah perbedaan antara hasil aktual dan flexible budget. Ini mengukur seberapa baik kinerja bisnis dibandingkan dengan flexible budget. Flexible budget variance yang positif menandakan bahwa hasil aktual lebih baik dari yang diharapkan. Sedangkan flexible budget variance yang negatif berarti menandakan bahwa hasil aktual lebih buruk dari yang diharapkan. Flexible budget variance merupakan hal penting karena memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi area di mana mereka memiliki kinerja yang berlebihan atau buruk dibandingkan dengan flexible budget mereka. Dengan menganalisis flexible budget variance, bisnis dapat membuat keputusan yang tepat tentang alokasi sumber daya dan penetapan harga. Yang selanjutnya ada sales volume variance. Sales volume variance adalah variance yang mengukur dampak perubahan volume penjualan terhadap kinerja keuangan. Ini mengukur seberapa baik kinerja bisnis dibandingkan dengan anggaran fleksibel mereka ketika perubahan volume penjualan diperhitungkan. Sales volume variance merupakan hal penting karena memungkinkan bisnis untuk mengisolasi dampak perubahan volume penjualan terhadap kinerja keuangan mereka. Dengan menganalisis sales volume variance,
bisnis dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang harga, pemasaran, dan strategi penjualan. Yang selanjutnya adalah standar cost for variance analysis. Dalam proses produksi apapun, penting untuk mengendalikan biaya agar tetap kompetitif. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui penggunaan biaya standar dan analisis variance. Standar cost adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh produsen dalam memproduksi suatu produk. Dengan menetapkan biaya standar untuk berbagai kategori biaya, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur, produsen dapat memperkirakan total biaya produksi suatu produk. Variance analysis adalah proses membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk mengidentifikasi perbedaan dan menentukan alasannya. Variance analysis digunakan untuk melacak kinerja proses manufaktur dan mengidentifikasi area untuk perbaikannya. Ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai departemen atau individu dalam perusahaan. Perusahaan akan membagi flexible budget variance untuk input biaya langsungnya menjadi dua variance yang lebih rinci. Yang pertama adalah price variance. Price variance merupakan perbedaan antara biaya sebenarnya dari suatu bahan atau jasa dan biaya standar dari bahan atau jasa tersebut. Price variance dapat menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang menguntungkan terjadi ketika biaya aktual suatu bahan atau jasa lebih rendah dari biaya standar. Yang tidak menguntungkan ketika biaya aktual lebih tinggi dari biaya standar. Price variance dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya perubahan biaya bahan baku, tenaga kerja dapat mempengaruhi harga suatu produk. Selain itu, perubahan harga barang atau jasa jadi dapat mempengaruhi harga input. Yang kedua adalah efisiensi variance. Efisiensi variance disebabkan oleh perbedaan jumlah bahan atau jasa yang digunakan. Yang menguntungkan terjadi ketika lebih sedikit bahan atau jasa yang digunakan daripada yang diharapkan. Sedangkan yang tidak menguntungkan terjadi ketika lebih banyak bahan atau jasa yang digunakan daripada yang diharapkan. Efisiensi variance dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya perubahan kualitas bahan baku atau tenaga kerja dapat mempengaruhi jumlah beban atau jasa yang diuntungkan. Selain itu, perubahan dalam proses produksi dapat mempengaruhi jumlah bahan atau jasa yang digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada price variance and efficiency variance for direct cost inputs. Yang pertama itu ada price variance. Jadi rumus dari price variance ini adalah actual quantity of input use dikurangi budget price of input dikalikan dengan actual quantity of input. Kemudian ada rumus dari efisiensi variance, yaitu efisiensi variance sama dengan actual quantity of input use dikurangi budget quantity of input allowed for actual output dikalikan dengan budget price of input. Kemudian kita masuk ke implementing standard costing. Jadi implementing standard costing ini ada dua. Yang pertama itu standard costing dalam teknologi informasi. Kemudian dia itu penggunaannya itu secara luas. Gitu. Next. Kemudian di sini ada manajemen use of variance. Yang pertama itu kita mengukur kinerja atau efektivitas dan efisiensi. Yang kedua adalah sebagai pembelajaran organisasi. Kemudian yang ketiga itu menggunakan variance untuk peningkatan berkelanjutan dengan cara berulang kali mengidentifikasi penyebab variance, kemudian mengambil langkah perbaikan dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian terakhir ada mengukur kinerja baik dalam bidang keuangan maupun non-keuangan. Next. Sekarang kita masuk ke benchmarking and variance analysis. Benchmarking adalah proses berkelanjutan untuk membandingkan tingkat kinerja satu perusahaan terhadap tingkat kinerja terbaik di perusahaan pesaing atau di perusahaan yang memiliki proses serupa. Ketika tolak ukur digunakan sebagai standar, manajemen dan akuntan manajemen mengetahui bahwa perusahaan itu akan kompetitif di pasar jika dapat memenuhi atau bisa mengalahkan standar tersebut, seperti itu. Ya.
Oke, yang selanjutnya ada pembahasan soal. Di sini akan kita bahas juga soal tentang flexible budget, direct material, and direct manufacturing labor variance. Nah, millions worthy manufacture was statuettes of famous historical figure. All statuettes are the same size. Its unit require the same amount of resource. The following information is from the statistic budget for 2020. In the first expected production and sales 1,000 unit and expected selling price uh, $7,000 and total visit cost 1 315 billion. And standard quantities, and standard price, and standard unit cost follow the direct material and direct manufacturing labor. Direct material 16 pound and $14 per pound and $224. Direct material labor 3.8 hours, $13 per hour and $114. During 2020, actual number of unit product and sold was at an average selling price. First, calculate the sales volume variance and flexible budget variance for operating income to compute price and efficiency variance for the direct material and direct manufacturing labor. Nah, di sini kami akan menjelaskan soal ini di Excel. Tolong dong bisa dibuka Excelnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan calculate the sales volume variance and flexible budget variance for operating income. Di sini unit sold-nya 5.100 di actual result. Terus kemudian di flexible budget variant itu 0. Kemudian flexible budget 5.100. Kemudian sales volume variannya yaitu 1.000 unfavorable dan static budgetnya 6.100. Kemudian di revenue-nya ada 3.723.000. Kemudian ada di flexible budget variannya $153.000 favorable. Kemudian di flexible budgetnya ada $3.570.000. Kemudian di sales volume variannya ada 700.000 unfavorable. Di static budgetnya ada 4.270.000. Kemudian di direct material ada di actual result ada $1.149.400. Kemudian di flexible budget varian ada $7.000 unfavorable. Kemudian di flexible budget ada $1.142.400. Dan sales volume variannya ada 224.000 favorable. Kemudian di statistik budgetnya ada 1.366.400. Kemudian selanjutnya ada di direct material labor ada $572.900. Kemudian di flexible budget ada $8.500 favorable. Kemudian di flexible budget ada $541.400. Selanjutnya di sales volume varian ada $114.000 favorable. Kemudian di statistik budget ada $695.400. Nah, kemudian ada di sini ada fixed cost yaitu sebesar di actual result sebesar $1.200.000. Kemudian ada flexible budget varian yaitu sebesar $150.000 favorable. Kemudian ada flexible budget $1.350.000. Kemudian di sales volume varian ada 0. Statistik budget ada $1.350.000.
Kemudian di TC ada $2.922.300. Kemudian di flexible budget ada $151.500 favorable. Kemudian di flexible budget ada $3.073.800. Kemudian di sales volume varian ada $338 favorable. Kemudian di statistik budget ada $3.411.800. Kemudian setelah itu kita jumlah antara unit sold, revenue, direct material labor, kemudian fixed cost, kemudian TC yang menjadi operating income, yaitu untuk actual result sebesar $800.700, untuk flexible budget varian menjadi $304.500 favorable, kemudian flexible budget menjadi $496.200, dan sales volume varian $362.000 unfavorable. Kemudian ada statistik budget yaitu sebesar $858.200. Kemudian dari untuk flexible budget varian itu sendiri dijumlahkan antara actual result dan flexible budget, dan dikurangkan flexible budget varian yaitu $304.500 favorable. Kemudian di sales volume varian yaitu sebesar $362.000 favorable. Setelah itu dari statistik budget varian itu antara 362.000 di sales volume dikurangi flexible budget variance yang menghasilkan 57.500 unfavorable di statistik budget variance. Selanjutnya, selanjutnya ada di price and efficiency variance and benchmarking and ethic. Nah, di sini ada satu soal yang membahas tentang price and efficiency variance, juga kita membahas soal benchmarking dan etik. Kita kembali lagi ke Excel untuk perhitungan dari soal tersebut. Nah, di sini ada beberapa hitungan yang menjelaskan soal price variance, benchmarking, and ethic. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah kami hitung juga untuk navigation sistemnya, yaitu price variance sama dengan actual cost dikurangi budget cost, yaitu sebesar $89.000 dikurangi $81.600, yang menghasilkan $7.400 unfavorable. Kemudian efisiensi variance dan actual quantity kurangi standard quantity dikali standard price, yaitu sebesar 4.450 dikurangi 4.080 dikali $20, yaitu sebesar $7.400 favorable. Kemudian ada hitungan lagi polarized glass, yaitu price variance sama dengan actual cost dikurangi budget $100 dikurangi $40.000, yaitu $300 unfavorable. Kemudian selanjutnya ada efisiensi variance actual quantity dikurangi standard quantity dikali standard price, yaitu 816 dikurangi 800 dikali 50, yaitu menjadi $800 favorable. Kemudian selanjutnya ada plastic casing, yaitu price variance dikurangi actual cost dikurangi budget cost, yaitu sebesar $12.500 dikurangi 12.000 dan menghasilkan $500 unfavorable. Selanjutnya yaitu efisiensi variance sama dengan actual quantity dikurangi standard quantity dikali standard price, yang menghasilkan sama dengan 4.250 dikurangi 4.000 dikali $3, yaitu sebesar $750 favorable. Kemudian selanjutnya ada direct manufacturing labor, yaitu
price variance sama dengan actual cost min budget cost sama dengan $37.200 dikurangi $36.000 yaitu sebesar $1.200 unfavorable. Selanjutnya yaitu efisiensi variance yang didapatkan dari keseluruhan dari navigation system, Polaris system, plastic glazing, dan direct manufacturing labor yaitu actual quantity dikurangi standard quantity dikali standard price yaitu 2040 dikurangi 2000 dikali 18 yaitu 720 favorable. Nah, di sini dijelaskan ada efisiensi variance yang mana efisiensi variance ini menjelaskan tentang penghematan penggunaan bahan baku. Jadi antara navigation system berapa, kemudian Polaris glass berapa, dan plastic casing itu berapa. Nah, dari direct manufacturing labor itu kita sederhanakan lagi untuk pengefisiensinya menjadi efisiensi variance. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk perhitungan juga ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.